Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Perkenalkan, nama saya Reni Iman Saputra. saya Zahra Nurmiarti. Saya Deliasi Kusnawati. Nama saya Satriani. Saya Fikardu Saputra. Kami akan membuat video RTL untuk memenuhi syarat KTPT yang berjudul Aswaja. Halo teman-teman, seperti yang sudah kita katakan tadi di awal bahwa kita akan membahas tentang aswaja. Apa sih itu aswaja? Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam apa itu aswaja, pasti kalian bertanya-tanya apa sih itu aswaja? Nah, di sini saya akan membahas pengertian dari aswaja. Aswaja menurut bahasa memiliki 3 kata. Yang pertama ada ahl, yang kedua ada as-sunnah, dan yang terakhir ada al-jamaah. Ahl yang berarti sekelompok atau golongan, dan yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah bermakna mengikuti pemikiran, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah al-jamaah. Al-jamaah memiliki makna sekelompok orang yang memiliki tujuan. Nah, yang kedua, aswaja menurut istilah. Menurut istilah, aswaja adalah sekelompok orang sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'ana alaihi wa ashabi," yang berarti mengikutiku dan mengikuti para sahabatku. Terima kasih. Nah, setelah kita tahu apa itu aswaja secara bahasa dan secara istilah, maka kita juga tahu bagaimana latar belakang hadirnya aswaja. Aswaja atau lebih dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah istilah yang merujuk kepada golongan atau suatu kelompok umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas umat Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja hadir sebagai respon terhadap perpecahan yang terjadi dalam umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, ialah Nabi kita Nabi Muhammad, terutama dalam hal ibadah, akidah, dan politik. Adapun hal yang menjadi latar belakang hadirnya aswaja yaitu perpecahan yang terjadi dalam umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam mengalami perbedaan pandangan, baik itu secara persoalan secara politik, yaitu seperti konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, maupun persoalan secara teologi. Nah, sehingga dengan pandangan yang berbeda ini melahirkan atau menciptakan sebuah golongan atau kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah yang memiliki pandangan berbeda-beda terkait kepemimpinan dan akidah. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Nah, tadi kan teman-teman saya membahas pengertian daripada aswaja itu sendiri, dan teman-teman saya juga sudah membahas tentang latar belakang terjadinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu di Indonesia. Jadi baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan yang diberikan oleh kepada saya, yakni prinsip tentang aswaja. Nah teman-teman, lahirnya aswaja itu juga memiliki prinsip dasar berdirinya aswaja atau Ahlus Sunnah itu sendiri teman-teman. Ada 4 prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diketahui bahwasanya yang pertama yaitu tawasut. Tawasut itu kita berada di tengah-tengah. Maksudnya kita tidak condong ke kiri ataupun kita tidak condong ke kanan. Nah, yang kedua yaitu ada tasamuh. Nah, tasamuh itu kita artikan juga sebagai toleransi. Toleransi apa sih yang kita maksud dalam aswaja ini? Misalnya seperti kita menghargai perbedaan maupun itu dalam lingkup keluarga, teman. Nah, jadi kita selalu mengedepankan yang namanya toleransi. Nah, jadi toleransi yang kita maksud seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu tawazun. Tawazun kita sebut juga sebagai keseimbangan. Maksud dari keseimbangan berarti kita tidak berat sebelah. Jadi apabila kita berprinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Misalnya yang kita maksud seimbang dalam prinsip ini yaitu kita harus seimbang dari
antara dunia dan akhirat. Maksudnya gimana? Jadi apabila kita mengerjakan prinsip pekerjaan yang ada di dunia, kita juga harus mengejar yang namanya akhirat. Nah, jadi prinsip yang kita maksud seimbang seperti itu ya teman-teman. Yang keempat yaitu ada i'tidal. I'tidal itu apa sih? Nah, jadi i'tidal itu adalah tegak lurus. Nah, jadi kita apabila kita melakukan i'tidal dalam proses Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kita memegang prinsip itu, kita harus tegak lurus. Atau misalnya contohnya kita bersikap adil. Nah, kita tidak memandang siapapun itu, baik itu dari golongan bukan teman kita ataupun teman kita tidak memandang, kita harus memperlakukan mereka secara adil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tadi kan sudah membahas nih tentang prinsip-prinsip aswaja. Nah, kemudian saya akan membahas kelanjutannya yaitu tentang unsur-unsur aswaja. Nah, unsur-unsur aswaja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fikih, yang kedua itu akidah, dan yang ketiga itu tasawuf. Nah, yang pertama fikih. Fikih itu menganut kepada 4 imam. Yang pertama Imam Malik, kedua Imam Syafi'i, ketiga Abu Hanifah, dan yang keempat itu Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian yang kedua yaitu akidah. Akidah itu menganut kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan kemudian Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan yang ketiga yaitu tasawuf. Nah, tasawuf itu menganut kepada 2 imam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid al-Baghdadi. Nah, mungkin itu adalah 4 unsur dalam aswaja. Halo guys, setelah telah mendengar pemaparan tentang aswaja, nah di sini bagian gua nih menjelaskan peran mahasiswa di masyarakat dengan landasan aswaja. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mampu menyebarkan ajaran-ajaran aswaja, prinsip-prinsip aswaja dengan cara melalui dakwah-dakwah, kaji-kajian, dan diskusi mengenai Indonesia moderat dengan saat ini. Nah, yang kedua, kita sebagai mahasiswa mampu meningkatkan kualitas pendidik dengan cara menyebarkan prinsip-prinsip keaswajaan. Nah, tentu dari kedua prinsip tersebut, tentu pasti ada tantangannya. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Nah, dengan memperkuat 4 prinsip keaswajaan. Yang pertama, tawazun, tawasud, tasamuh, dan iktidal. Nah, nih dari kalian harus mampu bisa menerapkan penerapan prinsip-prinsip aswaja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.